Pak, kemarin sempat ketemu dengan Pak Erick Thohir, apakah Pak Erick Thohir akan masuk ke tim pemenangan juga, Pak? Beliau kan menteri. Beliau menteri, jadi kita lihat mungkin tugas beliau mungkin. Ya. Tapi diajak nggak, Pak? Kan saya sudah mengatakan bahwa beliau menteri, ya, jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan, tapi kan sudah ada statement di depan pers. Telak, sah tak masuk tim ses Prabowo, Erick Thohir alihkan dukungan ke Ganjar Mahfud. Pak Erick dipercaya untuk jadi Menteri BUMN. Selama dikendalikan pria yang berlatar belakang pengusaha ini, BUMN mampu menjaga performnya dengan baik. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat cawapres. Malah beberapa waktu yang lalu, dirinya dikabarkan mengurus SKCK. Rupanya semua itu hanyalah prank. Sebab Prabowo kemudian lebih memilih Gibran, seorang anak muda dengan pengalaman di politik baru 2 tahun lebih. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Kans Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir untuk menjadi anggota tim pemenangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto tak bakal terwujud. Menurut Prabowo, Erick terhalang tugas sebagai Menteri BUMN jika tergabung dalam tim ses. Kata Prabowo, beliau kan menteri, jadi tugas beliau mungkin begitu. Namun demikian, ia meyakini Erick Thohir akan tetap mendukungnya sebagai baca pres. Ia berkata, jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan, tapi kan sudah ada statement di depan pers. Mungkin di depan Anda semua, beliau menyatakan mendukung saya. Pernyataan itu terkesan tidak lazim karena Prabowo sampai hari ini setelah mendaftarkan diri ke KPU sebagai baca pres juga masih berstatus sebagai menhan. Sebelumnya, Prabowo juga sempat bertandang ke kediaman Erick Thohir dan dijamu makan siang oleh Ketum PSSI itu Selasa 31 Oktober. Erick menyatakan akan mendukung Prabowo melalui akun Instagram pribadinya usai menjamu Prabowo, meski tidak menyatakan dukungan itu untuk Pilpres 2024. Kata Erick, saya support Pak Prabowo untuk Indonesia. Prabowo mengklaim pertemuan itu atas undangan Erick Thohir dan dirinya merasa terhormat atas jamuan tersebut. Sebelumnya, Erick dianggap memiliki kesiapan lebih matang untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 dibandingkan dengan Gibran, sehingga menyebabkan elektabilitas Menteri BUMN tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Gibran. Faktor lain yang menyebabkan elektabilitas Prabowo menjadi tinggi saat disandingkan dengan Erick adalah karena popularitas dari Ketum PSSI tersebut. Erick makin populer ketika mampu mendatangkan Timnas Argentina untuk uji coba dengan Timnas Indonesia. Walaupun Timnas Argentina tidak ada Messi, insan sepak bola tanah air sangat memuji Erick kala itu. Tapi semua nilai plus Erick ambiar. Prabowo akhirnya menjadikan bocah ingusan yang belum cukup umur 40 tahun itu sebagai cawapres. Melihat hal ini, ada kemungkinan Erick akan merapat dan mendukung kubu Ganjar Mahfud. Kemungkinan ini memang bisa saja terjadi, karena kode-kode itu sudah ditebar oleh Erick. Seperti halnya tiba-tiba saja melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang mana saat ini Sandi juga masuk menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud. Jika diperhatikan, persaingan antara Erick dengan Gibran tak bisa dibandingkan dengan persaingan antara Mahfud dengan Sandiaga. Misalnya di kubu Ganjar, baik Mahfud atau Sandiaga punya kelebihan masing-masing. Mereka tak perlu perubahan aturan perundang-undangan untuk maju jadi cawapres. Tergantung kebijakan partai koalisi saja. Siapapun yang terpilih, kondisinya akan fair. Ketika akhirnya Mahfud yang terpilih, Sandiaga kemudian masuk tim ses Ganjar Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Sandiaga juga pastinya legowo dan menerima pilihan partai koalisi ini. Beda dengan persaingan antara Erick dengan Gibran untuk jadi cawapres Prabowo. Di mana-mana Erick memang sangat unggul dibanding Gibran. Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick. Saya nggak akan sanggup membuat sesuatu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran ketimbang seorang Erick, karena nggak akan masuk akal di luar Nurul. Maka dari itu wajar jika Erick ogah jadi tim ses orang yang menikungnya. Lebih baik menjadi tim sesnya Ganjar Mahfud yang mana lebih terjamin menang dan tidak menabrak konstitusi. Bagaimana menurut Anda? Kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi.
Irma Chaniago tiba-tiba dukung Gibran Cawapres, berang soal usulan hak angket ke MK yang diajukan PDIP, ada operasi rahasia jegal Gibran, geger. Sebenarnya kalau kita kembali kepada semua keputusan MK, itu kejanggalan-kejanggalan itu banyak sekali terjadi sebenarnya juga. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan yang urutan ini? Jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres. Artinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari kedaipena.com, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan syarat Capres-Cawapres yang diajukan anggota DPR RI, fraksi PDIP, Masinton Pasaribo, berlebihan. Pada Kamis 2 November 2023, Irma menyebut, bukan tanpa alasan usulan hak angket terhadap MK berlebihan. Menurutnya, perubahan terkait syarat Capres-Cawapres sudah pernah terjadi di Indonesia dan tidak ada kegaduhan. Irma berkata, dulu saat ada Capres yang mau nyalon dan cuma punya ijazah SMA kan undang-undangnya kemudian dirubah dari syarat minimal strata 1 jadi SMA. Selain itu, Irma mengungkapkan undang-undang atau undang-undang pemilu terkait syarat Capres-Cawapres juga pernah berubah. Saat itu kata Irma, perubahan terkait dengan kondisi kesehatan Capres. Ia berkata, lalu ada juga perubahan undang-undang yang dirubah juga terkait kesehatan Capres. Anggota Komisi 9 DPR RI itu mengatakan bahwa DPR juga mempunyai undang-undang yang setiap 5 tahun direvisi, yaitu Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Irma mengatakan undang-undang ini diganti dan direvisi sesuai dengan kebutuhan para anggota DPR. Irma berkata, DPR kan juga punya undang-undang yang setiap 5 tahun direvisi, yaitu Undang-Undang MD3, di mana isi Undang-Undang MD3 ini diganti dan direvisi sesuai dengan kebutuhan para anggota DPR. Sebelumnya memang anggota DPR RI fraksi PDIP, Masinton Pasaribo, mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat Capres dan Cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut. Hal itu disampaikan Masinton di tengah rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Oktober. Masinton berkata, hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu. Ya, keputusan MK itu adalah tirani konstitusi, kata Masinton. Diketahui, Irma Chaniago memang sebelumnya mendukung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo itu dideklarasikan untuk maju berdampingan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Gibran diketahui masih berusia 36 tahun, akan menjadi satu-satunya anak muda yang akan berkontestasi pada hajatan 5 tahunan tersebut. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Irma Chaniago menilai positif langkah berani dari Wali Kota Solo tersebut. Irma berkata pada 23 Oktober silam, langkah berani Gibran sebagai anak muda yang tentu tidak ingin menolak momentum patut dihargai. Wanita yang akrab disapa Uni Irma ini menjelaskan, langkah awal Gibran juga bisa dinilai untuk menunjukkan pada anak-anak muda bahwa umur bukan masalah dalam politik. Ia berkata, tapi Gibran juga harus dapat membuktikan bahwa dia memang benar-benar mampu berada di posisi tersebut. Di sisi lain, Irma yang duduk di Komisi 9 DPR ini menganggap kalau penunjukan Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah sebuah kesalahan dari parpol pengusung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju karena mengendorse anak presiden yang kemudian dianggap oligarki. Irma berkata, kalau mau cari kesalahan sebetulnya yang salah dalam kegaduhan ini ya partai politik karena mereka yang mengendorse calon oligarki di semua kontestasi seperti Pileg, Pilkada, atau Pilpres. Jika dilihat memang Gibran ini usianya belum genap 40 tahun tapi mampu jadi cawapres. Apa kabar dengan AHY, dengan Ridwan Kamil, dengan Kofifa dan Erick Thohir yang lebih dulu berkecimpung di dunia politik?
Politikus senior itu seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan keajaiban yang diterima Gibran. MK tengah bekerja keras terkait kemungkinan ada pelanggaran etik terkait putusan batasan usia Capres-Cawapres. Nah, apakah MK akan mampu menghadapi keajaiban Gibran atau hanya formalitas belaka? Kita tunggu saja. Bila lolos dari MK, Gibran dinanti keajaibannya di Pilpres 2024. Bila mampu tampil menjadi pemenang, maka Gibran bisa disebut sebagai keajaiban yang terlalu ajaib. Tapi rakyat, apakah akan diam konstitusinya dilanggar? Bagaimana menurut Anda? Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini.